Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Muhammad SAW dalam asuhan bagian yang kedua. Setelah lebih 4 tahun Nabi Muhammad SAW dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah, dikembalikan oleh ibunya yaitu Aminah. Dalam pengasuhan Aminah yaitu ibunya sendiri, dikisahkan pada suatu hari Aminah membawa Nabi Muhammad SAW untuk berziarah ke makam ayahnya di Yathrib, Madinah. Mereka ditemani seorang pembantu wanita yang bernama Ummu Aiman, yaitu budak dari ayahnya Abdullah. Setelah berziarah dan mengunjungi beberapa keluarga di Yathrib, mereka pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, setibanya di kampung Abwa, Aminah mendadak jatuh sakit. Kampung itu kurang lebih berjarak 37 km dari Yathrib. Beberapa hari kemudian, Aminah meninggal dunia. Ia dimakamkan di kampung tersebut. Sesampainya di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Ummu Aiman dengan rasa haru dan duka. Dalam usia 6 tahun, Nabi Muhammad telah menjadi seorang yatim piatu. Setelah itu, beliau Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Namun 2 tahun kemudian kakeknya Abdul Muthalib meninggal karena sakit tua. Beliau meninggal dalam usia 95 tahun. Sebelum beliau meninggal, beliau berpesan kepada Abu Thalib untuk merawat Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, sebagai gantinya kakeknya Abdul Muthalib untuk merawat Nabi Muhammad SAW adalah pamannya, yaitu Abu Thalib. Di antara paman-pamannya yang menyerupai Abdul Muthalib adalah Abu Thalib. Walaupun miskin, ia sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat suku Quraisy. Dalam asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi remaja yang tahan banting. Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa dirinya adalah anak yatim piatu. Ia juga menyadari bahwa pamannya Abu Thalib adalah orang yang kurang mampu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad bekerja membantu pamannya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Kehidupan yang keras telah menempa Nabi Muhammad menjadi pribadi yang kuat. Tidak lama setelah dilahirkan, Nabi Muhammad harus berpisah dengan keluarganya. Ia diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Di sana Nabi Muhammad harus terbiasa dengan kehidupan pedesaan yang serba kekurangan. Ia juga sudah terbiasa menggembalakan kambing atau domba bersama dengan anak-anak Bani Sa'ad lainnya. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Seperti kebanyakan masyarakat lainnya, Abu Thalib mencari nafkah dengan beternak domba dan berdagang. Oleh karena itu, Nabi Muhammad membantu pekerjaan pamannya dengan rajin. Pada pagi hari, ia menggiring domba-dombanya ke padang rumput. Nabi Muhammad terkenal tekun dalam mengawasi domba-dombanya. Ia juga berani menjaga domba-dombanya dari ancaman binatang buas. Kehidupan seperti itu melatih kesabaran, keberanian, dan ketekunannya. Kelak hal itu menjadi penentu keberhasilannya dalam berdakwah. Di samping itu, Nabi Muhammad juga membantu pamannya dalam berdagang. Ia tidak malu bila harus pergi ke pasar mengantarkan barang dagangan.
Dalam berdagang, Nabi Muhammad menunjukkan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad telah tumbuh dengan badan yang sehat dan kuat. Siapa saja yang bergaul dengannya akan merasa senang. Pada suatu hari, Abu Thalib akan bergabung dengan sebuah kafilah untuk berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad yang masih muda itu meminta izin kepada pamannya agar diperbolehkan ikut. Dengan berat hati, Abu Thalib mengizinkan. Perjalanan menuju Syam sangat berat bagi anak yang baru berusia 12 tahun. Dalam perjalanan itu, kembali terjadi keajaiban yang menjadi tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Iringan kafilah Abu Thalib bergerak ke utara menuju Syam. Sinar matahari yang terik membakar kafilah tidak dirasakan Nabi Muhammad SAW. Karena ada segumpal awan di atas kepalanya selalu bergerak menaunginya. Awan itu menarik perhatian seorang pendeta Nasrani yang bernama Bukhairah. Ia memperhatikan kafilah itu dari atas biaranya di Busra. Ia menguasai betul isi Taurat dan Injil. Hatinya bergetar ketika melihat dalam rombongan itu ada seorang anak yang terang benderang sedang mengendarai unta. Anak itu terlindung dari sorotan matahari oleh segumpal awan. Ia berpikir, inikah roh kebenaran yang dijanjikan itu? Pendeta Bukhairah kemudian berlari menyongsong kafilah itu dan mengundang mereka untuk makan. Dalam kesempatan itu, ia berbincang dengan Abu Thalib dan Nabi Muhammad sendiri. Dari perbincangan itu, ia merasa makin yakin bahwa anak itu adalah Nabi akhir zaman. Oleh karena itu, ia kemudian berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga anak itu baik-baik. Apabila orang Yahudi mengetahui hal itu, mereka akan berusaha membunuhnya. Orang Yahudi memang pernah berusaha membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka sebelumnya. Setelah mendengar nasihat pendeta Bukhairah, Abu Thalib bergegas berangkat menuju Syam. Setelah segera urusannya selesai, ia segera pulang ke Mekah. Ia merasa khawatir, jangan-jangan orang Yahudi sudah mengetahui hal itu. Abu Thalib merasa memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Demikian sekilas kisah Nabi Muhammad dalam asuhan bagian yang kedua. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.